Bismillah abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mencerdaskan kembali bagaimana banyak beragam cara berpikir dari para polemikus, bahkan ustadz ulama yang mampir di dalam room kekristenan, yang sibuk mencari kesalahan daripada Alkitab, dan ternyata mereka juga tidak memahami tentang kitab mereka. Alhasil selama ini mereka begitu hebat membahas tentang kekristenan, membahas tentang Alkitab, membahas tentang yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi di saat yang sama mereka tidak memahami kitab suci mereka, teman-teman. Hal ini sungguh sangat memalukan. Nah, kali ini kita lihat para apologetik Kristen ini, teman-teman, sangat luar biasa membungkam mereka yang selama ini mencoba menyalahpahami, dan mereka diinjili luar biasa oleh para apologetik Kristen. Ini dia videonya, teman-teman. Terus kelahiran Yesus itu kata orang atau firman? Itu kan disaksikan. Saksikan siapa? Matius belum lahir. Matius belum lahir. Belum lahir Yesus. Iya, waktu Yesus lahir itu Matius juga belum lahir. Sekarang buktikan Matius lahirnya tahun berapa? Yang paling tua muridnya adalah Yohanes, selisih 6 bulan. Saya nggak tanya mana yang paling muda, mana yang paling tua. Saya tanya, lahirnya Rasul Matius itu di tahun berapa? Setelah Yesus lahir. Kalau dia lahirnya setelah Yesus lahir, apakah dia tidak ada di zaman Yesus? Kan Iya, tapi iya. Kemudian dia tahu mengetahui dia tidak di zaman Yesus. Apakah dia lahirnya tahun 2020? Iya, boleh. Enggak, itu pertanyaannya. Kamu lagi ngomong Matius mana? Kau lagi ngomong Matius mana? Matius tetanggamu. Berperang aja di sini. Nah, di sini kamu bingung pertanyaan saya. Kan Matius menceritakan kelahiran di kandang domba. Apakah itu saksi mata Matius menyaksikan Yesus lahir di kandang domba? Kan tidak. Kamu kok berubah-berubah? Tadi kamu ngomong, katamu Rasul Matius itu tidak di zaman Yesus. Lah iya. Tulisannya kan tidak ada. Loh, kok pertanyaanmu, Dek? Kau mau minta Alkitab? Loh, tidak begini loh, bro. Yesus kan tidak ada tulisan. Yesus berkata dia lahir di kandang domba. Kan tidak ada di situ. Dia lahir. Matius menulis langsung. Yesus lahir. Kan saya bilang Alkitab itu adalah kitab kesaksian. Rasul Matius itu hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia pun bertemu dengan Bunda Maria. Dia pun bertemu dengan bapaknya dari bapak non biologis dari Tuhan Yesus, Yesus. Berarti kesimpulannya bisa nggak Rasul Matius itu punya mulut nggak? Saya tanya, Rasul Matius itu bisa atau tidak sih? Tidak. Nah, kan ya disitulah. Kok disitulah karena nggak ngerti itu gimana? Bukan itu maksudnya, berarti Alkitab itu kata orang. Berarti kata orang sumbernya. Saya kasih tahu. Biar nyambung gitu kata orang. Biar nyambung diskusi sama tadi. Anda tanya gini Pak, ada nggak? Gini, Anda tuh sama tanya ada nggak Rasul Matius ngajarkan untuk memperkosa perempuan, ada nggak? Tidak, jangan begitu. Sumbernya Matius bertanya pada Maria, tidak. Rasul Matius nggak bisa tanya. Nah, berarti sumbernya Matius adalah kata orang, bukan dari firman kan? Kan kata orang. Oke, saya tunjukkan dalilnya ya. 1 Yohanes 1 sampai 4. Jangan kau itu halu deh. Kau itu memaksakan. Jadi para rasul itu jelas hidup bersama-sama. Contoh gini. Ini yang kemarin juga nih orang ini. Iya, udah dijelasin loh sama Bu Sofi. Jangan memaksakan pandangan Islammu, ya. Cara kamu seperti dalam pandanganmu bahwa Quran ini didiktekan oleh Jibril, ke dalam pandangan Kristen. Ya tidak. Itu kan kamu saja berarti yang mana saya? Ya tidak, begini. Pokoknya itu sumber cerita. Pak, dinyatin aja Pak. Sabar, suruh sabar. Gantian. Ibu kan dari tadi nggak bicara, sabar. Saya baru bangun dari jam 3 pagi loh di sini. Ya, silakan. Kalau kamu bertanya kepada orang Kristen, biarkan kita menjawab sesuai dengan iman kita. Ya. Orang Kristen itu tidak pernah ada percaya bahwa Alkitab itu didiktekan sama Jibril. Ya. Seperti dalam pandanganmu firman-Nya Allah itu siapa ini? Berarti sumbernya benar. Saya ulangi ya. Kamu tidak bisa memaksakan pandanganmu. Sama seperti Quran itu didiktekan Jibril. Tidak ada.
Iya, tapi ini pertanyaannya itu sumbernya dari mana gitu loh. Dari mana? Coba jelaskan. Dari mana? Kalau kamu mengalah coba jelaskan, kamu bisa diam nggak ketika saya jelaskan? Iya. Kalau kamu nggak bisa diam, kamu ngomong aja sendiri. Oke, saya diam. Coba jelaskan. Satu pun di dalam kitab Taurat kita itu tidak ada yang didiktekan sama Jibril. Kitab Taurat itu bukan kitab yang didiktekan Jibril kepada Musa. Injil itu bukan kitab yang didiktekan Jibril kepada Isa. Nggak ada cara pandang kayak gitu. Ketika kamu bertanya tentang iman Kristen, ya, kamu coba dulu, jangan kau mengukur kekristenan kami dari kacamata Islam, nggak nyambung. Kamu mikirnya tuh kitab itu harus seperti kitabmu yang didiktekan sama Jibril kata per kata. Nggak ada. Matius, Terus sumbernya dari mana? sebentar Kalau udah tidak- dijawab kok, kamu ngomong terus ah. Lah kepanjangan no. Loh, iya jelas. Saya punya nanti saya ngajar besok kanonisasi Alkitab itu materinya 6 jam. Hanya untuk menjelaskan dari mana Alkitab kita ini didapat. Nah, betul. Terus setuju. Tidak ada yang seperti kamu pikir. Ya, kitab yang turun dari Lauh Mahfuz dari langit ke langit pertama, kemudian didiktekan 23 tahun kali. Enggak ada kayak begitu tuh. Dongeng itu dongeng. Itu dongeng. Ya, terserah Anda. Alkitab kita itu mengalami yang namanya perubahan bahasa, ya. Bahkan mengalami rentang waktu, kurun waktu yang panjang. Saya kasih tahu Anda ya. Penulisan kitab Taurat Musa saja itu mengalami perubahan beberapa bahasa dan beberapa huruf, saya kasih tahu kamu. Jadi kita itu menyejarah. Ya, nggak Sumbernya, seperti saya tanya sumbernya. dalam pikiranmu didiktekan oleh Jibril. Iya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari jawaban yang panjang. Dari saksi-saksi mata. Matius sampai Wahyu itu dikanon oleh bapak-bapak gereja kita. Karena Oke. Alkitab itu ditulis oleh saksi mata dalam zaman apostolik, di mana saksi mata dan para rasul itu masih hidup. Saya kasih Anda contoh. Ketika kita Oke. bicara mengenai sirah nabawiyahmu, ini saya bandingkan dengan hadis-hadismu ya. Kalau kita Tidak, jangan bahas terlalu panjang. Stop. Saya kasih. Shut up. Loh, lah kamu panjang. Kamu diam. Waduh, suruh jangan Ketika kesurupan. kita bandingkan Diam dulu lah. dengan biografi Muhammad, ketika kita tanya dari mana kamu tahu Muhammad itu bapaknya Abdullah, ibunya namanya Aminah, kamu berkata dari hadits, dari biografi sirah nabawiyah. Kalau kita cek hadismu itu yang paling tua itu 280 tahun setelah nabimu itu mati. Dari mana? Dari kata si A dengar dari si B dengar dari si C dengar dari si D dengar dari si E. Hal itu tidak berlaku dalam bidang akademis. Kalau kita cek, kalau Anda sekolah S1 Pak, minimal S1 atau S2, data yang tidak sejaman itu tidak berlaku, saya kasih tahu kamu. Ya, kalau saya menulis tentang Pangeran Diponegoro sekarang ini, dari mana Bu Sofi tahu? Saya tahu dari Kiamat tahu dari Pak YP tahu dari penginjil TikTok dari siapa, si B, si A. Itu data itu tidak berlaku Pak. Data sejarah itu harus yang sejaman, saya kasih tahu Anda. Ya, makanya di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir atau kitab ingatan para rasul tentang kehidupan dan perkataan Mesias. Ya, jadi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes oleh gereja mula-mula kami itu disebut sebagai kitab memoir atau kitab ingat-ingatan catatan para rasul mengenai kehidupan sang Injil atau Mesias. Sampai sini Anda harus tahu dulu cara mikirnya orang Kristen, Pak. Tidak ada orang Kristen yang berpikir ini Matius didiktekan sama Jibril, ini Markus didiktekan sama Jibril. Tidak ada kayak begitu. Bagi kami tidak ada yang namanya kitab turun dari surga itu double dan gedabrus. Ya, semua ditulis oleh saksi mata. Bahkan kitab Taurat itu bukan kitab yang diberikan kepada oleh Jibril kepada Musa. Tidak ada kitab yang diberikan Jibril kepada Musa, Pak. Apalagi Zabur, kitab yang diberikan kepada Daud. Zabur, Mazmur, saya kasih tahu Anda nih, itu dikompilasi 1000 tahun. Selama 1000 tahun, rabi-rabi Yahudi itu mengumpulkan seluruh nyanyian yang masuk di dalam kitab yang kita sebut sekarang sebagai kitab pujian atau Tehillim atau Mazmur. Itu 1000 tahun. Mulai dari nyanyian Musa, nyanyian Nabi Yeremia, nyanyian lagu Daud, nyanyian Salomo, nyanyian Bani Korah, itu dikompilasi dan dikumpulkan selama 1000 tahun. Jadilah kitab yang kita sebut sebagai Tehillim. Jadi kanonisasi Alkitab kita itu tidak gedebuk kayak kitabmu dari langit. Kitab Taurat Musa itu mengalami beberapa perubahan bahasa. Dari mulai piktogram Hebrew, tulisan asli Musa, Paleo Hebrew pada zaman Nabi Samuel, Aramaik kotak pada zaman Imam Esra, sampai Ibrani modern pada zaman Masorah yang kita pakai sekarang ini. Jadi kita itu enggak seperti yang kamu pikir, Pak.
bahwa ini kitab ini turun dari surga lalu didiktekan sama Iya. Jibril. Berarti kalau tidak dari surga, dari sumber manusia Sudah toh? dibilang tadi, Ki Ahmad Iya. mengatakan saksi mata apa yang kami Ya, saksi mata itu manusia, bro. Manusia, saksi mata itu manusia. Jelas. Lah kalau nabimu saksinya siapa saya tanya? Berarti kan manusia sumbernya. Ngomong saja. Oh, Itu yang dari surga memperkosa perempuan, kok bilang udah jelas itu ajaran setan. sudah itu kan sumbernya manusia. Itu ditulis oleh manusia. Kamu pikir Iya. suci kami ditulis sama malaikat? Kan sumbernya. Matius menuliskan dari manusia, dari Ditulis kata. oleh manusia. Namanya aja Injil menurut Matius. Sumbernya. Matius Kamu menuliskan tidak surat sih? dari. Lah kamu goblok apa saya pertanyaan saya? Kamu yang goblok, saya sudah jawab. Itu. Semua Alkitab yang ditulis oleh manusia. Kitab Taurat itu ditulis oleh Musa, Pak. Tidak ada yang ditulis malaikat, apalagi ditulis sama Tuhan. Kalau Dan kamu tidak pernah nulis kitab. Ada laki-laki Pak Suro. Iya. Misalnya Jadi gitu. loh. Ya, Pak. Kitab Taurat Pak itu yang Operator, nulis kan manusia, saya tahu Pak. Musa itu. Dengar dulu, waduh amis sekali nih mulutnya Suro ini. Lanjut Dengar Pak, kita yang punya sejarah terlebih dahulu tentang Musa diam dulu Anda. Jadi saya kasih tahu Anda ya, mereka mengalami pengalaman rohani, perjumpaan dengan Kristus. Ya. Lalu mereka menyaksikan Kristus ini mati di salib. Dan Yesus itu sebelum mati di salib dia berkata, nanti aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya, dan Yesus naik ke surga, pengalaman rohani inilah yang mereka tuliskan. Jadi kitab suci itu adalah para saksi mata, para nabi dan para rasul. Tidak ada kitab kami yang ditulis malaikat, apalagi Tuhan. Tuhan kami tidak pernah nulis kitab. Iya, berarti sumbernya rabi, bukan Tuhan, bukan firman. Turun ayat, turun para celana. rasul dan para nabi. Nah, iya berarti kan manusia apa itu? Nabi Musa menulis kitab Taurat. Iya. Pak, Nabi Musa. sebentar. Perjanjian lama itu yang nulis para nabi, Pak. Ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Maleaki, ada Nabi Amos. Itu semua yang nulis para nabi. Kan asalnya jelas itu dari Tuhan. Nabi bukan nabi, Pak Yahya bukan nabi. Yang nulis kitab kami bukan Tuhan. Saya kasih tahu ya. Tuhan kami tidak pernah nulis kitab. Yang nulis kitab para nabi dan para rasul. Kamu tuh goblok apa gimana sih? Yang menulis Alkitab kami itu bukan malaikat, Pak. Nggak kayak kitabmu, yang nulis kitab itu si Allah. Tuhan kami Yahweh nggak pernah satu kali pun nulis kitab. Ngerti? Tuhan kami itu nggak pernah nulis kitab Taurat. Tuhan kami itu nggak, perjanjian lama itu yang nulis para nabi. Musa menulis kitab Taurat. Daud menulis sebagian besar dari Mazmur. Salomo menulis Amsal. Kitab-kitab tulisan para nabi inilah yang kita kumpulkan. Nggak ada kitab kami ditulis oleh si Allah. Ngerti kamu? Ngerti nggak? Alkitabnya Kristen itu ditulis oleh manusia. Kamu tahu nggak itu? Asalnya kata-kata itu. Jadi manusia, Pak, yang betul. goblok apa gimana? Setuju saya. Setuju. Berarti Alkitab adalah sumber manusia, Iya, bukan kesaksian Tuhan. manusia. Makanya Tuhan berkata, kamulah saksi-saksiku. Itu berarti Kita kesaksian. Namanya sebagai kesaksian. Artinya apa? Musa. Saya kasih tahu kamu ya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, dia mengalami peristiwa rohani. Kitab kesaksian Musa inilah ya dituliskan oleh Nabi Musa yang kita sebut dengan kitab Taurat. Kemudian bangsa Israel itu dipimpin oleh Allah keluar Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat. Kesaksian inilah yang disaksikan oleh Musa, ditulis di dalam kitab Taurat kita. Yang mengatakan kitab Taurat ditulis oleh Tuhan itu siapa? Yang mengatakan kitab Yeremia ditulis oleh Tuhan itu siapa, Pak? Yeremia itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu dia bernubuat. Nanti bangsa Israel akan dibuang begini. Iya, sumbernya manusia. Ditulis namanya kitab Yeremia. Nabi Yesaya itu mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Nabi Yeskiel itu mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Lalu mereka bernubuat. Kitab nubuatannya itu ditulis dan kita jadikan kitab namanya kitab Yeskiel, kitab Yesaya. Saat bertemu Tuhan ada suara tidak? Loh, saat bertemu Tuhan ada suara tidak? Saya kasih tahu kamu ya. Nabi dengar kentutnya Allah aja enggak pernah. Bagaimana caranya kita tahu bahwa para nabi ini benar-benar mendapatkan firman Tuhan? Saya kasih tahu kamu caranya. Iya, coba kamu tahu caranya bagaimana? Saya kasih tahu kamu ya. Ulangan 18 ayat 18 sampai 21. Oke. Ketika mereka menyatakan kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bicara, beginilah firman Tuhan. Ya. Nah. Saya kasih tahu kamu ya. Bagaimana caranya kita menguji ini para nabi? Yaitu melalui nubuatan yang digenapi. Saya kasih tahu kamu. Allah kita di dalam Alkitab itu bicara dalam nubuatan. Ya. Ketika nubuatannya itu disampaikan lewat para nabi, maka bangsa berarti yang bersuara Tuhan ya? Yang bersuara Tuhan ya?
Iya, yang bersuara Tuhan ya. Kemudian ditulis Musa. Alkitab ya adalah firman Allah melalui para nabi dan para rasul. Saya kasih tahu kamu. Nah, asalnya dari Adalah Tuhan. Nubuatan yang digenapi. Saya kasih tahu kamu. Para nabi itu bernubuat tentang kedatangan seorang Mesias. Saya kasih tahu Anda. Mereka menuliskan bahwa nanti akan ada seorang gol atau seorang penebus, seorang juru selamat yang lahir dari anak Daud, lahir dari seorang perawan, dan lahirnya harus di Bethlehem Efratah tanah Yehuda. Ada sekitar 8.362 nubuatan dalam perjanjian lama, yang mana 350 diantaranya merupakan nubuatan para nabi, yaitu janji mengenai kedatangan Sang Mesias. Makanya ketika Yesus lahir, mati, dan bangkit, ya, di dalam Lukas 24 dikatakan, aku harus menggenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, di dalam kitab suci, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Zabur, dan kitab para nabi. Jadi kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus itu menggenapi nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama. Makanya ketika Yesus lahir, Mesias itu lahir, lalu Di kandang domba. bertanya di mana Iya, di kandang domba. Yahudi yang baru dilahirkan itu, maka Di kandang domba. pada waktu itu bertanya kepada ahli Taurat, lalu Nggak usah ini, Pak. menurut kitab suci, Mesias harus dilahirkan di Bethlehem, nggak boleh di bawah pohon kurma, karena kelahiran Bethlehem itu mana? Yesus Bethlehem kan semuanya kandang domba. menggenapi kitab suci. Itulah buktinya. Sekarang kandang domba itu di mana? Kamu ngomong terus ya. Kamu coba ikuti Ini dulu, Pak. otaknya masih anak-anak. Bukannya orang Kristen. Otaknya masih anak-anak, Bu. Ya, salah satu bukti saya katakan, Alkitab ini kitabnya Tuhan, berisi firman-Nya Tuhan, adalah nubuatan yang digenapi. Tuhan itu kalau bicara ini profesi dalam nubuatan. Ketika dia berbicara melalui para nabi, Tuhan berkata begini, nggak ada yang tahu masa depan kecuali aku, kata Tuhan. Sehingga ketika para nabi bernubuat, maka nubuatannya ini harus diuji. Dan nabimu jangankan bernubuat, jualan cilok itu nggak pernah nabimu. Kalau saya tanya kepada umat Muslim, kenapa Muhammad disebut nabi? Karena dia menerima wahyu. Itu bukan definisi nabi di dalam Alkitab, Pak. Yahudi dan Kristen mendefinisikan seorang nabi itu karena dia bernubuat sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18 sampai 21. Kalau seseorang mengaku dia nabi, maka dia harus bernubuat dan nubuatannya itu harus digenapi. Kalau nabimu Muhammad itu nggak pernah bernubuat, cuma jualan cilok, saya kasih tahu Anda. Ya, seorang nabi itu kriterianya bernubuat dan nubuatannya harus digenapi. Nabi pun Sudah jelas? bernubuat disebut nabi. Sudah Saya jelas? katanya. Sudahkah? Sudahkah? Ya, Katanya kamu sudah. jawab dulu. Kamu jawab. Oke. Kenapa Muhammad Tunggu tidak dulu, Tunggu dulu, bernubuat Bang tetapi Suro, bisa Bang Suro. disebut nabi? Biarkan aja dulu bicara sampai dia capek. Biar aja dulu bicara dulu. Sudah, itu perempuan tak bisa diam. Jadi begini. Iya, abang dengar aja dulu, Bang. Biar. Anda ini tanya suruh orang diam. Gimana sih, Suro? Sudah, Loh, tadi sudah jelas kan jawabannya. Kan sudah tanya jawabannya. Sekarang apa yang coba apa tadi yang dijelaskan? Kok bisa ulangi nggak? Sama lu, Bang Suro. Bang Suro dengar. Coba Itu udah dijelaskan. Kita ditulis. Dia Coba kita jelaskan ulang. Kamu ulang, kita jelaskan tadi. aja, Bang. Oke, saya jelaskan ya. Pak juga itu. Coba, kau nyimak nggak? Nyimak. Saya Sampai nyimak. kau salah, ingat dengar ya. Sampai kau salah, kau cari orang di sana suruh geplak kau. Benar ya? Boleh. Kita catat ya, Boleh. dia bilang boleh. Iya. Asalkan kau fiskal sama saya. Ini kan Kau udah bilang boleh kok. kan bagaimana caranya aku kan Oke, saya kasih kesimpulan dari ayat ini. Dari kalau soal Nabi Musa bertemu Tuhan, kemudian memberi tulisan-tulisan atau suara-suara, kemudian ditulis oleh Nabi Musa, jadilah Taurat. Memberi tulisan-tulisan. Tidak, suara. Bersuara atau berfirman atau bersabda Terus? atau berkata. Kemudian ditulis oleh Nabi Musa jadi kitab Taurat. Oke, sudah setuju itu? Udah, gitu doang. Oke, sudah setuju. Oke. Nah, Jadi bisa nggak menyaksikan gitu. Misalkan bagaimana dia keluar dari tanah Mesir gitu, dia nggak menyaksikan. Sekarang kau cari orang suruh geplak kepala kau. Cepet. bukan kita Bang Suroso. Dijelaskan panjang lebar begini kualitasnya. Bang Suroso. saya cuma ngomong kesimpulan saja. Kesimpulannya itu dari Tuhan. Bang Suroso. Dengar dulu, Bang. Bang Suroso. Harusnya Bang Suroso biar aja dulu mereka bicara selesai sampai sudah tik mereka diam baru sambung bicaranya. Jangan dipotong. Selesai dulu. Biar aja biar. Ya enggak apa-apa, Bang. Oke. Bicara aja dulu, Bu. Bicara aja dulu, Bu.
Jadi nggak ada dari kita yang percaya kitab itu didiktekan Jibril seperti dalam imanmu. Tidak ada yang percaya kitab itu diberikan kepada Musa. Musa itu tidak dikasih kitab. Tuhan kita tidak pernah memberikan kitab. Para nabi itu menulis kesaksian mereka, menulis apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Dan iman Kristen itu ada di Efesus 2 ayat 19-20. Dibangun di atas kesaksian para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi para nabi di dalam perjanjian lama itu bernubuat tentang kedatangan Mesias. Para rasul itu menyaksikan bahwa Mesias yang dinubuatkan para nabi itu sudah datang. Kitab kesaksian para rasul inilah yang kita sebut perjanjian baru. Dan kitab nubuatan para nabi ini kita sebut perjanjian lama. Nah itu iman Kristen, Pak. Ya. Jadi jangan percaya ada kitab turun dari surga. Itu bukan iman kita. Iya. Ya. Sudah. Nah, udah tahu Pak, kalau Alkitab itu kitab kesaksian. Ya. Kesaksian. Bukan kitab lagi perhasa terus turun ayat, bukan kitab gitu Pak. Berarti kesaksian manusia toh? Ayo naik, ayo naik. Berarti kesaksian manusia toh? Kesaksian dari para nabi. Kesaksian itu pasti manusia, Pak. Anda tuh Berarti Alkitab itu asalnya dari manusia. Bukan kesaksian dari nabi, contoh Muhammad. Itu nggak bisa, orang begitu jadi saksi itu nggak bisa. Bukan, saya tidak percaya. mengatakan itu. Saya sumbernya dari manusia. Itu yang nggak ada yang menyaksikan. Ya, saya paham. Kamu kan pasti dusta. Bang Suroso diam lagi Ya, saya paham. dulu Bang, biar aja mereka bicara apa. Biar aja bicara. Diam supaya Kau disuruh dengerin, makanya kau dengerin baik-baik. Bukan. Ya, oke. Jadi Alkitab dan para rasul. Lalu bagaimana cara kita menguji? Yaitu dengan nubuatan yang digenapi. Apakah betul ini para nabi bernubuat? Ternyata betul. Makanya 1 Petrus 1 ayat 9 berkata apa? Nubuatan para nabi itu. Kenapa para nabi itu bernubuat tentang kedatangan Mesias? Untuk keselamatan jiwa kita. Dan saya tanya sekarang, Muhammad disebut nabi, apa nubuatannya? Nubuatannya balik. Belum itu. Belum bisa jawab. Saya tanya balik. Ya, di dalam Alkitab kami kriteria seorang nabi. Makanya Matius, Markus, Lukas itu tidak pernah disebut nabi, disebut rasul. Mereka tidak bernubuat. Mereka saksi daripada nubuatan itu digenapi. Jadi perjanjian lama itu nggak ada yang namanya rasul. Perjanjian lama semuanya nabi. Perjanjian baru itu nggak ada yang disebut nabi. Semuanya rasul, utusan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Yakobus. Di dalam perjanjian baru itu semuanya disebut para rasul. Ya, para rasul itu mereka nggak bernubuat. Mereka menyaksikan bahwa nubuatannya itu sudah digenapi di dalam perjanjian lama. Semua nubuatan itu sudah diberikan di dalam perjanjian lama. Baik kedatangan yang pertama maupun kedatangan Yesus yang kedua. Dan sekarang kita menantikan nubuatan para nabi mengenai kedatangan yang kedua, karena Mesias dikatakan harus datang kedua kalinya. Ya. Terakhir nubuatan itu diberikan oleh Yesus sendiri. Para rasul itu tidak bernubuat, Pak. Nubuatan terakhir diberikan oleh Yesus sendiri di dalam kitab Wahyu. Ya, inilah wahyu Yesus Kristus. Ya. Itu nubuatan terakhir. Para rasul itu tidak bernubuat. Makanya kalau kamu kecampur-campur antara nabi dan rasul, nabi adalah orang yang menerima firman dari Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau kami nggak definisinya nggak begitu. Nabi itu bernubuat. Di dalam perjanjian lama itu nggak ada yang disebut rasul. Semuanya nabi. Musa menulis kitab Taurat, Nabi Samuel menulis 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Ya. Nabi Yeremia menulis kitab Yeremia, kitab Ratapan, dan 1 Tawarik, 2 Tawarik. Itu semuanya ditulis oleh para nabi. Lalu nabi-nabi besar, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, itu nabi-nabi besar yang menulis Alkitab kami. Lalu nabi-nabi kecil itu ada 12. Ada Nabi Amos, ada Nabi Maleaki, ada Nabi Hosea, ada Nabi Habakuk. Itu nama-nama nabi kami, Pak. Yang nulis kitab Habakuk, yang nulis kitab Maleaki, yang nulis kitab Hosea, itu nama-nama nabi yang nulis kitab kami. Nah, pertanyaan pertini ini saya tanya sama kamu. Kitabmu itu yang nulis siapa, saya tanya. Dan apa buktinya Muhammad nabi, apa nubuatannya Muhammad? Kenapa Muhammad disebut nabi? Coba Bapak jawab dulu, Pak. Kalau di dalam Alkitab kami seorang nabi itu bernubuat. Di dalam pandangan Islam, apa nubuatan Muhammad sehingga Muhammad kamu sebut sebagai nabi? Nah, tidak bisa. Itu Anda tidak boleh bertanya. Anda menjawab saja tadi karena pertanyaan saya. Saya nggak boleh bertanya. Iya, karena itu jawaban Anda. Adalah hak kami, Pak. Bapak baca 2 Korintus 6 ayat 7. Iya, jawaban Anda ada kemuskilan. Ada ya, 2 Korintus 6 ayat 7. Orang Kristen menggunakan pemberitaan firman dan senjata-senjata keadilan untuk membela dan menyerang. Menyerang agamamu itu hak saya, Pak. Dan membela agama saya itu hak saya. Sekarang pertanyaan saya, apa nubuatan itu karena penjelasan Anda ada kemuskilan. Penjelasan Anda ada kejanggalan. Nabi itu dari kata Nabi Ahmad. Nabi itu hanya pelihat atau orang yang bernubuat. Sudah diam aja dulu biar Seseorang disebut nabi karena dia bernubuah. Nabi itu dari kata nabi yang artinya nubuah. Dia bernubuat
dia bernubuat atau dia melihat sesuatu di masa depan. Dia bernubuat. Pertanyaan saya, kamu menyebut Muhammad nabi, apa nubuatannya Muhammad? Al-Quran. No, Al-Quran nubuatan. Contoh nih ya, contoh Musa menubuatkan nanti akan ada seorang nabi seperti dia, ya, muka dengan Tuhan dan berbicara kepada bangsa Israel. Contoh Nabi Mika, Mesias itu nanti akan lahir di Bethlehem Efrata. Contoh nubuatan Nabi Yesaya, Mesias itu akan orang perawan dan namanya akan disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal dan Raja damai. Ini contoh nubuatan. Oke. Ya. Contoh nubuatannya di dalam satu raja-raja bahwa dia haruslah keturunan Daud. Ya. Saya kasih tahu Anda nubuatannya Nabi Daud di Mazmur 22 bahwa Mesias itu harus mati dengan cara ditusuk tangan dan kakinya. Nah sekarang pertanyaan saya, apa nubuatannya nabimu? Pada akhir kiamat, Arab Saudi akan subur menjadi hijau. Quran ayat berapa, surah berapa? Sunnah itu. Iya. Di dalam Quran ini pertanyaan yang Nabi. Saya tanya Anda sekali lagi ya. Dengar pertanyaan saya. Kalau kami Yahudi dan Kristen, seseorang itu disebut nabi itu ada kriterianya Pak. Tidak bisa sembarangan. Nabi itu dari kata navi'i, artinya pelihat desir. Dia melihat sesuatu di masa depan, karena Allah kita itu berbicara dalam bentuk nubuatan. Allah kita berkata, hanya aku yang tahu masa depan. Dan aku sudah mengatakan sesuatu itu sebelum sesuatu itu terjadi. Dia berbicara dalam bentuk nubuatan. Sebelum sesuatu itu terjadi, aku sudah mengatakannya lebih dulu kepadamu, supaya ketika hal itu terjadi, kamu tahu bukan Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku. Itu kata Allah kita. Jadi para nabi itu bernubuat tentang sesuatu yang akan datang sebelum hal itu terjadi. Saya kasih tahu Anda, ada 8.362 nubuatan di dalam perjanjian lama kita. 350 diantaranya bernubuat mengenai janji kedatangan Sang Mesias atau Sang Goel. Sekarang pertanyaan saya, Quran surah berapa, ayat berapa Muhammad bernubuat? Pada akhir zaman itu ada Arab Saudi akan berapa, ayat berapa? Loh, ini katanya nubuatan. Jadi sunnah apa Nabi Muhammad berkata. Saya tidak bicara sunnah. Di dalam Alkitab kami, ketika Allah berfirman, saya tahu kamu ya Pak. Ketika Allah berfirman melalui Nabi Musa, maka Musa menulis nih loh, firman, beginilah firman Tuhan, akan dibangkitkan bagimu seorang nabi dari antara tengah-tengah saudaramu sama seperti aku. Bagaimana caranya kita tahu Musa itu nabi, bahwa nubuatannya itu digenapi? Saya kasih tahu kamu ya Pak. Ulangan 18 ayat 18 sampai 21 itu kriteria nabi. Jika seorang nabi pertama dia harus bernubuat demi nama Yahweh, tidak boleh bernubuat demi nama Allah lain. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua seorang nabi, jikalau seorang nabi itu bernubuat demi namaku, kata Yahweh, tetapi nubuatannya tidak digenapi, maka dia nabi palsu. Itu dua kriteria itu. Sekarang pertanyaan, pertinyi ini semua nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bersumpah dan bernubuat demi nama Yahweh. Mereka berkata begini, misalnya Nabi Yeremia, beginilah firman Tuhan, nanti kamu akan dibuang. Yesaya menubuatkan, kamu akan dibuang kepada bangsa asing, kamu akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan nubuatan Nabi Yesaya ini digenapi. Bangsa Israel itu dibawa pembuangan ke Babilonia selama 70 tahun sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia. Pertanyaan saya, pertinyiin. Pertama, di mana nabimu bernubuat demi nama Yahweh? Dan kedua, apa nubuatannya nabimu? Quran surah berapa, ayat berapa? Saya bisa tunjukkan, ya, minimal nih, karena waktu kita nggak banyak, nggak mungkin saya menunjukkan 8.362 nubuatan. Saya minimal bisa menunjukkan pada Anda 350 nubuatan di dalam perjanjian lama saya. Pertanyaan saya, tunjukkan saya satu aja nubuatan Nabi Muhammadmu di dalam Quran. Ayat berapa, surah berapa? Al-Quran itu saya jelaskan dulu ya. Al-Quran adalah firman Allah. Tidak ada apa itu kehendak Nabi, tidak ada di situ. Jadi soal nubuat, Nabi pernah berkata, Romawi akan hancur, Konstantinopel akan dikuasai orang umat Islam. Terus pada akhir kiamat, Arab Saudi akan menjadi tanah yang subur. Ini Bapak ini bolak-balik ya? Iya, kan banyak. Roma dikuasai orang Islam, termasuk salah satunya Roma. Pertama ngomong apa tadi? Arabia apa tadi? Arab Saudi akan jadi subur. Iya, itu ayat berapa, surah berapa saya tanya? Itu sunnah Nabi. Saya nggak tanya sunnah. Ini nih orang, kamu tadi mengatakan ini berarti kamu nggak ngerti kenapa Muhammad disebut Nabi. Loh, karena apa yang dikatakan adalah benar. Anda ya, apa yang dikatakan adalah kebenaran. Saya sebagai orang Kristen, saya bisa menunjukkan minimal, saya kasih Anda 350 nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh para nabi kami,
yang ditulis oleh Musa, Yeskiel, Samuel, Yeremia, Maliaki, Hosea, saya minimal bisa menunjukkan 350 nubuatan di mana Mesias harus lahir. Kapan Mesias harus lahir? Dari anak siapa Mesias itu lahir? Saya bisa menunjukkan 350 nubuatan. Pertini ini, kamu tadi mengatakan nubuatan Muhammad adalah Arabia menjadi tanah yang subur. Itu Quran surah berapa, ayat berapa perkataan Allah? Itu sunnah atau suara nabi. Kita tidak nubuatan. Nubuatan itu adalah firman Allah yang diberikan kepada para nabi yang kita uji. Jadi firman Allah itu harus di Quranmu. Kok sunnah itu kan bukan perkataan Allahmu. Pertanyaan saya minta perkataan Allahmu melalui Nabi Muhammad yang bernubuat. Quran surah berapa, ayat berapa, nubuatannya nabimu yang mengatakan beginilah firman Tuhan, nanti Arabia akan menjadi tanah yang subur. Itu kan pasti perkataan Allahmu, Pak. Kalau Arabia menjadi tanah yang subur itu perkataan manusia, itu bisa saja, saya juga bisa ngomong. Pertanyaan saya, Arabia menjadi tanah yang subur, perkataan Allahmu lewat Nabi Muhammad itu Quran surah berapa, ayat berapa? Iya, itu meskipun saya bantu, Pak. tapi kan terbukti toh. Surah, mau saya bantu. Itu nubuatan ya? Iya, mau saya bantu surah. Iya, coba. Mau nggak? Ya, makanya kasih dalil. Kasih dalil. Terlebih dahulu. Enggak, dengar dulu, Bu. Dikasih dalil. Contoh surah 56 ayat 35 sampai 36. Apa nubuatan yang di surga nanti memecah perawan? Itu nubuatan tuh. Ayat Allah. Kasih. Coba jelaskan Surah An-Naba ayat 33. Gadis yang cantik yang berdada montok, cantik jelita. Itu. Jadi gini. Jadi nubuatannya Allah itu tidak lain tidak bukan seperti majalah dewasa. Bang Suroso, ulangi lagi ayat An-Naba. Bang Suroso diam dulu, Bang. An-Naba ayat Tentang 33. nikmat surga, Bang. Jadi nubuatan Allah itu kayak majalah dewasa. Ayat An-Naba. Ayat An-Naba. Mana tuh? Surah apa? Ayat surah An-Naba. Ayat surah. Bukan ayat An-Naba, Pak. Surah An-Naba nomor 33. Saya boleh bantu jelaskan? Ayat. Saya boleh coba bantu Pak Kapit. jelaskan? Pak Kapit ya. Bang Suroso diam dulu. Jadi gini, Mbak, seperti yang iya. Saya bisa jelaskan dulu baru jangan dipotong ya. Artinya tadi kami kan mendengar Ibu bicara berdua ini hampir 1 jam. Jadi gini maksudnya. Nubuatan seperti yang Mbak Al-Hayat dengan Mbak Kiamat itu gini, beda dengan pandangan Kok kurang ajar ya? kan Anda menanyakan tentang Al-Quran, tentang Islam. Nah, Saya jelaskan. mau saya kasih dalilmu ngisap burung laki-laki. Nabimu itu ngisap burung laki-laki mau? Mau saya kasih kira-kira gitu mau nggak? Itu kiamat nyono kiamat nyono. Ya enggak, karena dia kurang ajar. Mau saya kasih nabimu ngisap burung laki-laki? Mau? Biar aja. Biar Pak Kapit yang ngomong dulu, kamu diam dulu. Pak Operator bagaimana ya keadilan? Enggak, saya tanya, kamu mau nggak nabi? Maksudnya kamu kan bukan laki-laki diam. Tulisannya Suka Muhammad. ngisap burung laki-laki. Mau? Kiamat, kita dengerin dulu sikap. Iya, ini kurang ajar. Masa bilang Pak Menilai kebenaran dari Islam, Pak, tidak bisa. Ketika kami membaca kitab Quranmu, karena kamu mengklaim ini buku turun dari surga, dititikkan kata per kata, maka kita cek apakah klaimmu itu betul. Nah ternyata Qurannya semuanya perkataan Muhammad, ngomongnya perkataan Allah. Wah jelas-jelas perkataannya Muhammad. Oke, sudah. Kapan kami bisa bicara? Oke, berarti saya konfirmasi dulu sebelum ke Pak Kabit ya. Berarti Pak Suro mengatakan Arabia syukur itu tidak ada dalam Quran. Ya, itu bukan nubuatan. Berarti Pak Suro itu tidak tahu kenapa Muhammad disebut nabi. Ya, nabi itu bernubuat Pak, sedangkan kamu tidak bisa satu pun menunjukkan nubuatan Muhammad. Sekarang ke Kabit, coba kamu jelaskan mengapa Muhammad itu disebut nabi. Mana nubuatannya? Oke, jadi gini Bu ya, kami jelaskan terlebih dahulu. Sebelum Ibu bilang tentang nubuatan, kami sampaikan terlebih dahulu. Kalau Ibu minta dalilnya di dalam Al-Quran, ingat di dalam Al-Quran itu perkataan Allah. Menurut kami, ini menurut kami dalam Islam. Bukan seperti yang Ibu bilang nubuatan Nabi Muhammad tentu tidak seperti itu. Kalau nubuatan itu kan semacam seorang nabi itu harus bernubuat, bukan jualan cilok. Kenapa Muhammad kamu sebut nabi kalau dia tidak pernah bernubuat? Oke, sekarang saya konfirmasi dulu ke Kabit. Saya sudah selesai sama Sulo. Kamu jangan jawab ya Sulo. Saya sekarang ke Kabit. Pertanyaan saya, sekarang kamu akui bahwa Muhammad tidak pernah bernubuat, betul? Kamu akui nggak itu dulu? Kamu jawab Gimana pertanyaan saya. Jawab pertanyaannya nih. Yang satu belum muncul lagi. Ini belum jawab muncul lagi. Iya, pertanyaan saya berarti yang mana saya tidak jawab? bisa menunjukkan satupun nubuatan di dalam Quran. Pertanyaan saya berarti Saya jelas. Muhammad tidak pernah bernubuat, betul? Benar, kalau dalam Al-Quran tidak ada nubuatan Nabi Muhammad, memang tidak ada. Benar. Karena salah satu cirinya bedanya kitab kita dengan kitab karangan Da Vinci, saya kasih tahu kamu ya. Bedanya Alkitab dengan kitab karangan manusia.
Mengapa kitab itu disebut kitab suci? Alkitab Al-Muqaddas karena berisi nubuatan, Pak. Ya, kalau kitab lainnya nggak ada kitab karangan manusia berisi nubuatan, apalagi nubuatannya digenapi. Salah satu ciri kitab itu disebut kitab suci. Itu adalah berisi nubuatan. Berarti kamu sudah Bang Suroso diam aja dulu Bang, diam aja lagi berkhotbah mereka Bang, diam aja Bang Suroso. Berarti kamu sudah mengakui Quranmu tidak mengandung satu pun nubuatan. Kamu konfirmasi dulu sama saya. Ini bedanya Quranmu sama kitab kami, Pak. Kitab kami itu kitab nubuah. Ya. Berisi 8.349 nubuatan. Kamu konfirmasi dulu bahwa Quranmu tidak mengandung satu pun nubuatan, betul? Ibu bicara dulu, nanti kami jawab semuanya. Ya jawab. Tadi kamu sudah mengatakan ya, Bu, betul. Quran kami tidak mengandung satu. Kami mau jawab. Kami baru mau jawab sudah ngerocok. Terus si Kabit ini bohong juga tadi bohong juga, katanya di Quran tidak ada perkataan Muhammad. Coba kau ulang lagi. Oh ada, Pak, perkataan Di Quran ada perkataan Muhammad. kok. Perkataan malaikat, ada perkataan Muhammad, perkataan iblis, ada perkataan jin, ya macam-macam, Pak. Bahkan ada doa Nabi Muhammad Hasan dan Husain surat Al-Fatihah. Ada, Pak, semua, Pak. Kalau itu rotos bukan rotos. Bisa tunjukkan perkataan Muhammad dalam Quran. Nggak, pertanyaan saya sekarang jangan kemana-mana lagi dulu. berkhotbah mereka Bang, diam aja dulu. Pertanyaan saya kamu dahulu, Kabit, bahwa tidak ada Fokus, makanya jawab pertanyaan. Bu, orang berpendidikan itu Jawab seperti betul atau ini. tidak. Ini orang nggak bisa ya diskusi Kami ini. mau jawab. Kami mau jawab. Kayaknya ditanya betul atau tidak. Kami kasih penjelasannya sejam. Mana boleh? Kalau misalkan saya silakan Anda jelaskan. Kalau misalkan betul ya sudah jelaskan. Kami mau Lah ya kalau tidak. Katanya Dari tadi saya sudah ngotot. Ada nggak Nabi itu bernubuat di dalam Quran? Ada atau tidak? Kami mau jawab. Kami mau jawab. Ada atau tidak? Jawab dulu. Ada atau tidak? Kalau pertanyaan saya sudah jawab dengan iya tidak. Jawab. Ini orang nggak ngerti dari mana ya atau dari Tuhan, iya atau tidak. Kamu ini ngerti pertanyaan atau tidak? Bang Suroso diam aja dulu Bang. Saya jawab sumbernya dari manusia, katanya Saya mesti belajar ini. dulu. Mesti belajar mana kalimat pertanyaan dari ini yang kemudian Anda disuruh untuk menjelaskan dengan itu kan dengan panjang susah lebar. kalau Itu kan yang singkat itu. kelahiran dari Maria. Sorong kamu diam dulu aja, diam dulu. Yohanes itu Kamu diam dulu. Ini saya kamu tahu nggak ada pertanyaan singkat sama pertanyaan yang disuruh menjelaskan panjang lebar. penyalipan. Kamu bisa membedakan nggak? Jari itu mana boleh kata jari dipakai pedoman. Suruh mute dulu Bang. Saksi ini mana kata jari. Matius menulis tentang penyalipan, padahal Matius bukan saksi mata. Ikut Petrus. Ulang lagi. Soal susah kalau masuk. Kalau jelasin untuk menjelasin ke orang para peminum kencing unta ini memang susah. Bang suruh mute dulu Bang, biar aja dulu. Ya, para Jari saja dipercaya. susah memang kalau udah Udah, otak itu maksudnya itu. udah dibicarakan itu susah jelasin. Kamu jawab dulu pertanyaan saya, dari kamu konfirmasi tidak ada nubuatan di dalam Quran. Yang mana kami harus jawab. Dari tadi kalau Nubuatan saya di dalam begitu, Quran. ada satu pertanyaan loh. Kami mau jelaskan bagaimana kami mau jelaskan kalau seperti ini. Lo pertanyaannya ada atau tidak itu dulu. Kami mau jelaskan terlebih dahulu. Pertanyaannya ada atau tidak itu loh. Gini Bu, Ada atau tidak? Kalau tidak ya wis. Nubuatan dalam Kristen dengan Islam berbeda. Nanti saya tanya balik pertanyaan iya atau tidak boleh. Ya si Suro ini dulu. pertanyaannya ada atau tidak? Kau nggak denger ya? Kami dengar, kami mau jelaskan kalau mau jelaskan, mau jelaskan. Jadi gini, Pertanyaannya ada atau tidak nubuatan di dalam Quranmu? kami mau biar saya jelaskan. Ada Kami atau mau tidak? jelaskan kalau Ibu mau aja dulu, baru kami bicara. Saya laki-laki, saya laki-laki, saya laki-laki. Ngerti nggak? Ini selamat nih. Oh, ngerti nggak? Saya laki-laki, ngerti nggak? Atau tidak? Bisa nggak dipakai telingamu itu? Kalau dijawab, kalau pertanyaan Saya buka dalil kalau Muhammad itu suka ngisap burung laki-laki. coba pertanyaan saya. Itu kita sumbernya manusia. Bang Suroso, diam dulu Bang Suroso. Bang Suroso, dalam Islam itu perdebatan itu pertama sebenarnya dilarang. Lebih menghindari perdebatan Bang. Oh, kata siapa dilarang baca surah 16 ayat 125. Wah, ini kelihatan nih. Qurannya dipakai ngepel ini kayaknya nih, KPP nih. Quranmu kau pakai ngepel di rumah. Saya bicara dulu. Baca surah 16 ayat 125. Jangan kau pakai ngepel Quranmu itu. Kacau nih orang. Ayo, Dilarang tepat dalam larang tepat. Ayo, ini bisa dikit aja. Disuruh tuh. Kamu jangan tidur dong, hostnya gimana sih? Itu PC the King, coba PC the King suruh naik PC the King, biar kita nyanyi dulu. Lagunya kocak-kocak ini. Nggak capek ya 1 jam itu ngerocos saya.
Oh saya Iya, dulu Pak, apalagi saya baru bangun Pak, jadi masih jam 3 pagi. Jadi gini. Oh, Bu Sophie lagi pipitnya ini untuk ngobati Suro ini. Iya. Waduh, ini ada Miss Esther juga. Ya, alhayo, apa kabar? Selalu bisa baik, luar biasa. Aku ngikutin kok dari tadi. Yes. Ya. Dan ternyata Matius itu menulis kata orang atau jari nih. Oh, kalau Kata ada orang nanti. mau bahasa Jawa sama saya Pak, tak layani Anda mau berapa jam? Tembung jari kok dianut, ini goblok. Loh, lah apalagi hadismu? Jarene si A krungu teko si B krungon-krungonan teko si C nak jelas gosipe teko si D. Lah kok bisa jadi kitab hadis? Yora. Gosip saya ya. kasih tahu kamu ya. Lah, saiki lho. Kamu itu jarene, Pak. Kamu baca sekarang Quran, kamu buka sekarang Quran yang kamu punya sekarang. Kamu buka halaman A. Quran itu Loh, kan sudah di-frame. jarene Imam Hafiz teko Imam An teko An Hashim teko brodong sampai atas. Quranmu tuh jarene wong-wong Pak, jarene Loh, tapi kan dari awal sama. jarene Quran Dari awal kan sama. turun teko Muhammad, jarene Quran sing turun Loh, zaman kan dari awal sudah sama toh. Kalau ngene iki jarene Imam Hafiz. Saya kasih tahu kamu ya. Lah iya, Kamu sendiri dari punya awal kan sama. Quranmu Dari awal kan bersanad jarene wong, jarene Imam Hafiz, Quran sing medhun pada zaman Muhammad Loh, iki yang saya itu loh, Yesus disalib kan jari ini, masih surah kaki sendiri. Itu loh, Matius terus kondi. Minuman sehat. Iku jarene Pak. Itu loh, Matius terus Quranmu kuwi juga Yesus sanad disalib itu loh, hadis. kondi. Quran Ayo, jarene salib itu, wong, Yesus jarene disalib itu hafalan kondi. kok ngene zamane Muhammad. Apa meneh Loh. hadismu? Iku jarene wong-wong, Loh, saiki jarene Matius kondi rule, Yesus disalib. Yesus nyanyi, mau disalib Yesus nyanyi, kondi. Sepupune Tekan Muhammad di, kok kan bodoh. jarene. Jenenge Bukan Aisyah. saksi mata. Bukan saksi mata. Ayo, timbul jarene. Muhammad jarene wong-wong krungu teko Baru. Jibril jarene wong-wong krungune teko si Allah. Iku jarene, Pak. Jarene si A krungu teko si B krungu teko tanggane krungu teko bapake tanggane krungu teko sepupune Lah, tapi tanggane timbangannya aku krungune tak. teko munine teko bojone nabimu. Iku Lah, jarene jari wong-wong Alkitab ngono. dikumpulke Lah, Alkitab ngono. iki dadi Alkitab kitab itu jari. Iya, Alkitab kan jari sumber. jarene kok mbok percaya. Tak takoni yo Pak yo. Kitab jarene si aku Jari ini kan Alkitab. Iya toh, Alkitab kan bikin jari ini. Piye Itu coba? ada saksi mata, bukan saksi Iya, mata. Jarene lho. Kitab jarene si aku teko si B krungu teko tanggane krungu teko bojone Muhammad. Jarine sumberan dulu. Jarene Iki siapa yang ngomong? Sirah Nabawi ya. Kok iso Jari itu jarene iki percaya. hadis? Itu semua sebut jari ini. Kasih dulu. Kasih dulu kepada Jarene kamu itu. yang cekota ini kitab jarene kok bisa jadi kitab hadis. Salib ikut tembung jari ini sopo. Matius iku delok dewi pora kan. Kamu jawab dulu. Quranmu itu kan kitab jarine Imam Hafiz jarine krungu teko Imam Asim. Imam Asim krungu teko bapake, gurune. Paling ngono dadilah Quranmu. Lho kitab jarine Imam Hafiz iki kok bisa jadi kitab Quran. Terus hadismu iki lho, kitab jarine si A krungu teko si B krungu teko si C krungune teko si D. Bisa jadi kitab suci. Coba kita jarine kitab krungu teko kitab suci iki, jadi kitab suci. Alkitab itu kan tembung jari ini Matius teko sopo, kok iso ngerti Yesus disalib, padahal dia ira roh. Terus iso nyanyi bareng Matius bisa mata kok karo dasmu. Loh, yo ira roh dhek ndelik. Dari Dasmu. Oh, sing ndelok ndelik. yo ora sing ndelok sing ngerti lho. Sing delok Yesus mati ki akeh, Pak. Sing delok Yesus bangkit menyaksikan yo 500 orang. Enggak, pertanyaan saya tak Dari sopo? Dari sopo? Dari sopo? Sing jarine Imam Dari Hafiz. sopo? Imam Dari Hafiz sopo? itu 500 dari sopo? Hasim, itu Dari sopo 500 kuwi? Dari sopo 500 kuwi? 15. Ada Lha iku Pak. jari sopo? Jari sopo? Tuh, kayaknya Semuanya saksi mata, Pak, murid-muridnya Yesus. sopo ae? Kami saksi mata, kesaksian saksi mata. Sekarang tak balik. Ora iso, anggite tentara Romawi. Dia mau apa kok kumpulan Quran. Sopo saksine Muhammad dicekek di Gua Hira menerima kitab suci ki sopo saksine? apa saksine kita kumpulan ngono kuwi? Ayo. Suci saksine sopo? Logikane piye? Logikane piye? Kamu jawab dulu. Logikane piye? Kok ngerti 500 orang? Buatannya apa? Ayo. Sopo saksine Muhammad di Gua Hira? Loh, Siapa? padahal 500 orang, kuwi saksine sopo? Romawi, tentara Romawi. Muhammad dicekek di Gua Hira, sopo saksine? Sopo saksine Muhammad naik ke terbang ke langit ke-7 Isra Mi'raj saksine sopo? 500 orang itu siapa saksinya?
Dengan Sopo saksinya Muhammad dicekek di Gua Hira? tentara Romawi itu Sopo dapat 5. saksine Muhammad naik raja terbang ke langit ketujuh? Loh, lah ya, 500 orang itu saksinya siapa itu tuh? Muhammad dicekek di Gua Hira. Yo raiso. Lho sopo saksine Muhammad tentang Wahyu? Sopo Berarti saksine awakmu gak Muhammad ngerti. di Gua Hira? Berarti awakmu gak ngerti 500 wong. Raja terbang Isra Mi'raj. Nah, berarti 500 orang itu dia awakmu gak ngerti. Suruh diam dulu, Bang Suruh diam dulu. Bang Suruh Iki gak iso, Pak. Iki ayat itu gak iso, Pak. Saksinya sopo? Ini, Bang. Sopo sing nyaksikan Muhammad? Iki gak iso, ayat itu diam gak iso, Pak. Bukan sehat. Enggak sehat. Ayat itu diam aja. Sopo saksinya? Ora ono saksine kok ngaku-ngaku nabi. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi ini dari awal hingga akhir? Luar biasa menarik. Teman-teman, jika ada respon atau komentar terhadap video yang barusan kita putar, atau pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari dalam, silakan tulis di kolom komentar supaya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menyalahpahami atau bertanya tentang iman kita, yang menuduh iman kita, yang mengatakan iman kita itu palsu, kekristenan itu palsu, Alkitab itu palsu. Kita harus memberikan sebuah pertanggungjawaban supaya mereka yang selama ini menyalahpahami, matanya, pikirannya justru dibuka dan mereka akhirnya mengerti kebenaran. Itu tugas tanggung jawab kita. Memang benar, di saat yang sama ada banyak para kekristenan yang menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Ada banyak kekristenan, para hamba Tuhan yang lain-lain yang mengajarkan ya Yesus yang lain. Tetapi di saat yang sama juga ada banyak dari keyakinan lain, polemikus yang berpolemik selalu tentang terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, jikalau kita menyimak ya, kalau kita menyimak setiap tampilnya para polemikus muslim ini, mereka adalah orang-orang yang sudah banyak mendengarkan dari orang-orang tertentu, mungkin dari para ustadz, dari para mualaf, dari orang-orang yang mungkin mereka tampilkan di room-room mereka. Lalu mereka membawa pertanyaan basi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab sebenarnya, tapi mereka merasa belum terjawab, lalu ditanyakan ulang-ulang. Alhasil, ketika dijawab, mereka tidak tidak mencari jawaban, tapi hanya untuk mencari minusnya di mana gitu ya, minusnya di mana. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya direspon dengan keras. Kadang kerasnya itu langsung menyerang keyakinan mereka. Karena ketika mereka diajarin tidak terima dan akhirnya nyerempet sana sini, ya cara lainnya adalah menyerang, defense. Kita bisa defense, membuat ofensif. Kita harus bisa melakukan itu supaya perlawanan terhadap kebebasan mereka membahas kekristenan kita juga bisa hadapi begitu. Nah, terkait dengan kekristenan itu clear, dia berdasarkan sejarah, Alkitabnya berdasarkan sejarah, imannya sudah terbukti, sekalipun banyak bidat yang mencoba menggoyahkan, tetap berdiri kokoh tanpa lapor sana sini, tanpa baperan gitu. Dia sudah berdiri kokoh, jadi tidak perlu khawatir terhadap kekristenan. Dari dulu hingga saat ini dan nanti, bidat-bidat, para penyimpang pengajaran kekristenan itu pasti banyak gitu ya. Yang menyalahpahami itu pasti banyak. Itu tidak bisa kita langsung katakan tidak ada lagi. Pasti banyak. Pasti bertumbuh dan ada. Tapi yang namanya yang lurus ya, yang lurus atau yang benar itu pasti kepengen dibengkokkan ya, supaya bengkok, tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Yang berdasarkan sejarah, kebenaran itu pasti dijaga oleh sang empunya kebenaran itu. Karena kebenaran itu Yesus sendiri, gitu loh. Kebenaran itu Yesus sendiri, Injil itu Yesus sendiri. Dialah kabar baik itu yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, sehingga itu tidak mungkin dapat diruntuhkan. Nah, itu yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang memiliki argumen dangkal gitu. Kristus itu mereka tidak punya. Mereka hanya ingin mengatakan, oh Alkitabnya palsu. Mereka tidak tahu bahwa yang di dalam Alkitab ini pernah hidup di zamannya. Lalu kitab ini adalah tulisan-tulisan para saksi mata yang hidup pada zaman ketika hidup sang kebenaran itu. Itu nggak mereka ngerti. Makanya ketika digempur, dituduh, difitnah, disalahpahami, kebenaran itu tetap akan menjadi kebenaran. Tidak mungkin bisa digeser sana sini. Karena apa? Tadinya dia adalah kebenaran dan selama-lamanya pasti kebenaran.
maka tetap bidat akan tetap tersepak jauh daripada kebenaran. Sekalipun kebohongan itu selalu dipamerkan, tetap kebenaran akan menang. Karena Kristus yang menjaga kebenaran itu. Karena Kristus yang akan menjaga firman Tuhan itu. Jadi sebanyak apapun polemikus muslim, para bidat yang ingin mengganggu, gugat tentang keotentikan kekristenan, itu tidak akan mampu. Mereka hanya membuang energi sia-sia. Lebih baik Anda percaya kepada sang kebenaran daripada Anda terus-menerus menyerang kebenaran tanpa Anda temukan apa yang Anda pertanyakan. Karena kalau Anda percaya kepada sang kebenaran itu, kepada Yesus, Anda diselamatkan. Karena dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan sang kebenaran itu. Oke, teman-teman, semoga cerdas, jangan baper. Mari kita buka pikiran kita, mata kita, supaya selubung-selubung yang menggelapi pengetahuan kita dibuka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.